Jujur ikhlas mah enggak, Bang. Waduh. Nggak pernah ikhlas saya. Pertama kali, Bang, saya kalah. Ini saya pengen rubah nih. Ibu saya juga marah, Bang. Nangis mulu katanya. Saya juga bingung, Bang. Asli, ini yang saya pengen rubah nih, asli. Capung bokep, Edi bokep. Hmm. Kalimat terakhir di preskon itu yang ngomong deal adalah capung. Iya, itu, Bang. Selamat datang di Bocom Podcast. Asik. Capung. Siap, Bang. Aman aja, toh. Lu ngapain mau tanding lu? Masih nggak terima. Asik. Oh. Bukan nggak terima. Ini dari Jerman, Bang, dikirimnya, Bang. Emang iya? Sumpah, iya. Beneran lu beli di Jerman? Dibikin. Dibikin di Jerman? Iya. Berarti lu se-prepare itu ya buat pertandingan ini ya? Harus, Bang, kemarin mah. Aduh, dipakai apa nggak usah ya? Pakai dong. Kayak orang tolol ya. Pakai dong. Kayak orang tolol, tapi kalau saya keringetan saya buka dah. Enggak, di sini enggak keringetan. AC-nya ntar diturunin. Biar kita beda dari yang lain, Bang. Yoi, Masih nggak terima soalnya. Kemarin pas fight kemarin, Iya, ketika lu momen lagi pakai ini, deg-degan apa gimana, Pung? Buset, udah apa ya? Udah kayak di atas angin. Nggak ada yang saya pikirin lagi. Saya pikir kayak, pasti menang anjing, lawannya easy. Saya pikir. Lu beneran ngerasa easy di boxing tuh? Bang, ini saya podcast abang kedua lah ya. Oke. Kemarin tuh saya pakai dulu dah. Boleh. Kan tadi lu langsung panas. Iya. Bab. Jebol lagi nih ya. Kemarin pas Sariha siapa yang makein? Pelatih. Oh, si ini. Coach Martin. Coach Martin ya? Iya. Bantuin dah tuh. Gue bisa jadi Coach Martin. Wah, siap. Oh, iya. Lihat, Bang, kurang ganteng apa ya kan? Ganteng. Jujur manyala lo kalau kata aja manyala. Manyala, oke, siap. Nah, lanjut dari omongan lo tadi, Pung. Lu kemarin sepede itu kah ngomong Edi boxing easy? Itu, Bang, saya fake ya. Orang kan pada bilang saya, nih kita bahas aja ya. Bukannya emang sih kalah emang menjelaskan. Betul. Kan kalahnya ini penuh dengan kontroversial. Betul, karena sampai sekarang juga masih rame lah. Iya, jadi gini, Bang. Saya tuh orang pada pikir saya roda 3 4 tuh lemes. Itu, guys, kalau kalian semua mau tahu, saya masih punya 40% tenaga saya belum saya habis. Orang saya pikir easy banget, kayak saya mikir, gue udah menang poin, lu udah dipotong poin juga pas weigh in ya kan. Udah dipotong poin, terus gue menang poin, udah jatuh. Saya cuma jeb-jeb doang, ogah-ogahan kayak males gitu saya pikirnya. Kayak udahlah pasti menang, tau-taunya itulah. Tuhan ternyata punya punya arti lain lah. Menurut lo ada yang bisa disalahkan nggak dari kekalahan lo ini? Saya bingung, Bang, jujur, Bang. Saya kan bilang potong, ini jujur aja saya emang nggak munafik ya. Saya bilang kan potong, saya pengennya tuh dipotong uang ya kan. Ternyata sampai sekarang saya belum ada apapun yang saya terima ya kan, dipotong uang tuh. Omongan ya kan? juga nggak ada? Omongan juga nggak ada? Nggak ada, pokoknya kayak saya nggak ngerti. Terus tiba-tiba pas preskon, pelatihnya si Edi tuh bilang, Capung, jadi kan si Edi ini dipotong poin ya kan. Kamu harus buktikan ya besok Edi. Nah pelatihnya yang bilang, pelatihnya yang jangan bilang dijadikan alasan. Enggak, ya pelatihnya yang bilang kalau poinnya dipotong. Betul. Tapi saya bingung lah, kok kata saya kok ya udahlah, saya juga ya udahlah. Jadi ini sebenarnya apa yang dipotong sih? Ini apa nih yang dipotong? Benar. Jadi biar pada nggak bingung juga. Jadi kalau di boxing itu, kalau beratnya beda, misalkan kita janjian di berat sekian gitu. Ternyata pas Sariha, berat lo nggak sesuai. Itu berarti bisa potong uang, bisa potong poin. Iya. Ya di sana lo berharapnya potong uang. Awalnya. Tapi karena ya udahlah, nggak mungkin ya, nggak apa-apa juga, saya bodo amat ya kan. Iya. Ternyata dari omongan pelatihnya, lo ngambil kesimpulan kalau ini potong poin. Iya. Dan ternyata nggak juga. Lo tau dari mana dia nggak dipotong poinnya? Karena dari awal mulai itu seharusnya saya udah menang mutlak, Bang, kan roda 1 dia jatuh. Terus kayak jadi itu saya bingung, Bang. Defense saya kan shoulder roll, kalau Abang ngerti ya, saya kan shoulder roll. Mungkin wasit juri mukul ini saya juga nggak tahu, kayaknya dihitung poin dah. Padahal kan kalau Floyd Mayweather Abang tahu kan, dap. Ini kena sini dong, dia kena sini. Kok saya bingung kok dapat poinnya, poin dari mana nih orang ya? Tapi saya karena saya terlalu santai, terlalu enjoy. Mungkin dapat inilah sama Tuhan bilang. Teguran. Iya, Capung 2 tahun berkarir di dalam combat sport, nggak pernah kalah, nggak pernah seri, ya kan? Mungkin Tuhan kasih tahu kayak, ayolah lebih rendah hati lagi, jangan terlalu santai. Betul. Namanya lawan tuh, ayolah lebih dihabisin lagi gitu kan. Nggak apa-apa sih, saya udah ambil lah poin plusnya dari Tuhan. Berarti udah ikhlas lah ya? Jujur ikhlas mah enggak, Bang. Waduh. Nggak pernah ikhlas saya. Pertama kali, Bang, saya kalah. Main silat dulu sampai kuliah. Nggak pernah kalah? Beasiswa, Bang. Sekolah, kuliah, beasiswa dari pencak silat. 14 kali tanding kalah
kali kalah. 14 kali tanding menang selalu, nggak pernah kalah. Silat. Abis itu langsung ke boxing yang lawan Cima di Beyond Tryout. Menang. Dari situ menang terus, nggak pernah lagi saya kalah. Kalau ketemu Daniel menang lagi. Menang lagi. Ketemu si Alwi menang lagi. Iya. Atau kickboxing menang lagi, juara nasional. Walaupun eventnya open ya. Iya. Juara Nah, di sini nih di boxing ini nih kekalahan pertama lo, dan mungkin yang bikin lo makin gak ikhlas, kok ketika kekalahan pertama gua caranya seperti ini gitu loh. Iya, saya pikir tuh kayak saya menang, kayak saya main terlalu lama ini kayak terlalu. Iya, mungkin di situ lo diajarkan untuk tidak angkuh. Iya, untuk tidak sombong. Lo selalu mengasih 100% sampai akhir. Contoh Cristiano Ronaldo. Lu sadar nggak Cristiano Ronaldo itu, walaupun sehebat-hebatnya dia lawan tim kecil pun, lawan tim yang antah berantah lah, dia selalu ngasih selebrasi yang benar-benar full lah. Gitu. Full lah. Dimanapun lo harus ngasih 100%. Itu benar, itu teguran mungkin buat lo. Iya sih. Nah, saya nangis juga nih. Iya, lu kenapa sih? Lu enggak. Tar dulu deh. Lu kenapa sih? Gue waktu pertama kali ngeliat lo nangis di presscon lo sama Daniel tuh. Lu nangis, ya kan? Terus kemarin ya kalau abis kalah nangis oke lah ya, wajar lah. Emang lu tuh tipe yang, kan di netizen tuh bilang jangan diledekin, memang ada orang yang menahan amarahnya jangan dengan nangis. Nah, cuman lu tuh gue liat dua nih, amarahnya keluar juga, nangis juga. Jadi gue bingung. Saya kalau boleh jujur, teman-teman, saya punya hati yang lumayan sensitif lah. Saya kalau sparring tuh, kalian bisa tanya lah pelatih-pelatih saya. Saya cuma buat dipukulin, Bang. Kalau sparring, saya nggak pernah ngelawan. Orang pukul kenceng nih, dang. Saya cuma defense, balas sesekali itu juga pelan. Jadi kalau sparring, saya nangis, terus mata saya biru. Jadi orang lain paling enak sparring sama saya, mukulin saya doang kayak samsak. Saya nggak pernah balas karena saya merasa ya, I feel like, maksudnya aku ngerasa kayak aku gak bisa nyakitin orang gitu sebenarnya. Edi yang jatuh kemarin, Bang, kan jatuh, kena uppercut sekali. Itu, Bang, aku cuma gini dong, Bang, bisa aja aku tahan nih. Sekali rahangnya langsung. Tidur pasti nggak bangun lagi. Tapi aku cuma dap, dia jatuh, aku lihat uppercut sekali, terus gini doang. Aku pikir kayak udah lu pasti bangun lagi. Bisa aja aku tahan. Sekali pelatih aku juga maksudnya udah habisin, terus aku diomelin tuh gara-gara nggak habisin. Dari situlah kesalahan aku juga. Lu terlalu lembut sih ya. Punya hati ya. Nurun sih dari papa saya. Papa saya soalnya orangnya ini banget. Makanya lo ketika ada sesuatu yang ini, lo kalau lo tidak bisa keluar amarah lo, jadilah air mata. Ya, itu satu. Terus juga misalkan kayak ada orang nih, kayak saya di jalan, tiba-tiba orang nyamperin saya, marah-marahin, maki-maki, saya pasti nangis juga. Bukannya saya ngelawan, walaupun orangnya, istilah kata orangnya kurus nih, bisa lah untuk saya bantai gitu kan. Tetap saya nangis juga, maaf ya Pak, saya pasti nangis juga. Oh iya. Karena saya nggak tahu kok, salah saya apa, saya diomelin gitu. Walaupun misalkan orangnya salah nih. Orangnya salah. Tapi ngomelin saya. Tapi kayak, dasar lu, goblok lu. Saya yang nangis. Gitu sih, Bu. Dari dulu Bang, saya dari zaman SMA, saya demo tawuran. Saya nggak usah bilang tuh Pak. Saya nakal emang kalau zaman sekolah, tawuran gitu ya. Saya ketahuan sama guru saya kan. Saya diomelin guru saya nangis. Guru saya sampai bilang, lu jagoan. Saya megang sekolah nih. Abang-abangan. Saya kan jagoan. Ya, jagoan di sekolah saya. Jagoan lu ditakutin orang gini-gini. Anak pada nurut, diomelin nangis lu kata guru saya. Saya diem aja ya. Saya bingung jadinya. Oh, dari dulu ya? Dari dulu emang, Bang, gitu ya. Emang nangisan ya? Sensitif sih hati saya kayak. Iya. Jadi kalau tawuran kan istilah gini nih, kalau tawuran kayak lu hari malam ini lu yang gue matiin apa lu matiin gue. Jadinya udah sama-sama megang barang, ya udah ya kan. Itu nggak bisa nangis kalau gitu, saya kuat kayak lagi fight aja juga nggak nangis. Ya adrenalin ya. Iya, tapi kalau orang lagi maki saya terus kayak masalah tentang hati dah. Bilang kayak gini aja contohnya nih, kita semua makan nih. Teman saya nggak makan nih. Saya nangis juga, sedih gitu. Lu beliin aja makanan, Pung. Nggak, misalkan kayak saya tapi nggak tahu kan dia udah makan apa enggak. Saya nggak tahu nih, tiba-tiba aja kan dia saya ngeliatin pasti saya nangis nih, makan punya saya pasti gitu. Nggak tahu kenapa saya heran juga. Ini saya pengen rubah nih, ibu saya juga marah Bang, nangis mulu katanya. Saya juga bingung Bang, asli. Ini yang saya pengen rubah nih asli. Tapi susah lagi. Nggak apa-apa, tapi itu kan sebenarnya bukan hal jelek, itu hal positif. Cuman kadang karena kita nggak tahu lu dari dulu, kita kayak kagetnya, kenapa dia nangis? Nah waktu Daniel, kenapa lu nangis tuh? Satu itu lagi ada problem sama keluarga. Oke. Udah maksudnya datang telat karena lagi ada problem. Terus pas datang, pertama ngomong baik-baik, tiba-tiba Daniel dorong saya. Iya, gue lihat tuh. Ya, dorong. Saya agak bingung, kok kayak gini banget ya di bidang media sosial kayak gini gitu ya. Nangis jadinya saya, kayak hati saya tersentuh juga. Nahan emosi satu, terus kedua, udahlah, saya pikir, aduh anjing, bisa-bisanya anjing orang lagi
preskon gitu ya, nangis goblok banget sih anjing dihina. Ada ingusnya lagi. Ya itu dia Bang. Hah? Ada ingusnya lagi, Pung. Satu kali Berarti kalah kan Bang. nangisnya dalam lu, Pung. Dalam Bang. Satu kali kalah aduh kacau banget buka TikTok Bang, anjing kata saya. Nggak ada satu semangat Pung, nggak ada satu orang Ada pun. gua. Ya. Sisanya cuma capung, bokep. Aduh, kacau dong. Iya, lu emang nangisan. Kemarin selesai fight sama Edi juga lu nangis kan? Saya tuh ini Bang, saya ngeliat ke atas kan panggung tinggi ya. Saya ngeliat kayak anjing bangun kayak gini ya, bangunan yang telah aku bangun selama 2 tahun ini nggak pernah kalah ya kan, selalu menang. Runtuh seketika gitu kan. Anjing aku megang pelatih saya langsung wah udah Dengan cara seperti iya, ini. rekor aku ya anjing kayak gini aku bakal menang gitu kan. Tapi aku tetap terima kasih Tuhan atas berkah-Mu yang senantiasa telah mewarnai hari hamba. Semoga besok lebih banyak lagi berkah-Mu yang senantiasa mewarnai hari hamba. Selalu begitu. Habis itu udah dong, lega iya, dong. nangis tetap masih dalam hati aku kayak tetap lah. Kalau orang Kristen bilang kalah puji Tuhan, menang puji Tuhan. Orang Muslim bilang kalah alhamdulillah, menang juga alhamdulillah. Gokil, Gitu, Bang. capos. Nah, ngomong-ngomong sama ini nih taruhan kalian nih. Masalah bokep-bokep nih, Pung. Jujur Bang, Ya kan? Asli. Itu kan lu yang buka tuh, Pung. Asli. Awalnya. Asli. Karena udah Diyain pede. sama dia. Iya. Karena lu pede menang. Udah pasti itu. Ternyata itu kan antara kalian nih gue taunya. Nggak tahu Iya. kenapa pelatih ikut campur nih. Iya. Maaf nih, karena setahu gue pelatih kan nggak harus ngurusin Iya, bokep-bokepan nggak ya. harus, iya. Karena bener dong. Komentator juga ikut campur Bang. Iya, komentator juga ikut Komentator campur. sama Oke. bokep katanya. Nah, makin jadi serius dong karena dua pelatih dan komentator ikut campur yang masalah Iya. bokep nih. Kejadian ternyata lu kalah. Apa yang sudah lu nazarkan? Kejadian nih, Pung. Betul Bang. Yang kalah Sedih. ganti nama jadi Capung bokep. Capung Bokep, Edi Bokep. Iya. Kalimat terakhir di preskon itu yang ngomong deal adalah capung. Iya, itu Bang. Jadi awalnya gini, waktu saya habis kalah tuh, saya kan nggak balik ke rumah Bang. Kasihan Bang, ayah saya kan kena stroke ya, sakit. Dari dulu tuh saya selalu dinonton sama kedua orang tua saya Bang dari silat. Kan sekarang Abang lihat di pertandingan saya, semuanya ibu saya datang. Tadinya selalu berdua sama ayah saya, karena mereka ini benar-benar menyokong, mensupport saya Iya, gitu ya kan. Tapi kan ayah saya stroke jadi nggak bisa. Saya kalau pulang sedih dia karena anaknya nggak bisa bawa beltnya lagi. Saya udah punya 3 belt di rumah kan. Jadinya yaudahlah saya nggak pulang, saya main ke rumah bos saya, teman tapi saya panggilnya bos karena dia paling kaya di antara kita. Ariel namanya saya panggil bos. Bos Ariel. Ya udah dari situ saya pengen ganti Bang. Saya buka TikTok saya Capung Bokep, tapi nggak diizinin sama TikTok. Oh. Terus itu karena saya udah emosi sana bingung kan, aduh gimana nih. Terus kasih tahu si Gondrong Bonge yang selalu ikut saya, dia kan kameramen saya, dia bilang, "Pung, kalau lu ganti apa saya kan BA di berbagai ada beberapa macam brand dah ya kan, saya BA-nya. Apakah brand terima Pung kalau lu ganti namanya jadi Capung Bokep ya kan?" Benar. Brandnya brand besar semua lagi ya kan. Iya. Nah, saya bingung juga nih kata saya. Aduh, iya juga ya. Pas banget saya klik simpan nggak diizinin. E-nya itu mesti dirubah jadi angka 3. Oke. Si bos ngambil HP saya, si Ariel. Nih lu lihat si Edi ngomong apaan. Edi bilang di mic, buat Capung, udah nggak usah ganti namamu jadi Bokep, kita lupakan aja atau apa gitu. Iya, Wah, kata mati saya, alhamdulillah kata Iya. saya. Kalau kayak gini nih, Nggak jadi nih. HP saya si Abul saya lempar ke kasur lalu. Gak jadi tuh Capung BOK 3P. Iya, nggak jadi. Jadi nggak jadi. Gitu lah. Akhirnya nggak jadi. Iya. Berarti si Edi hati besar juga dia. Enggak Atau sih. Kalau saya menang, saya juga ngelakuin yang akan sama. melakukan hal yang sama. Nggak usah lah ya. Kayak nggak usah menurut saya, nggak lazim lah Bang. Itu cuma buat ngegoreng fight aja. Iya, karena Nggak. di atas. Kemarin juga kalian panas banget sih. Iya, itu gara-gara satu Bang, itu dia nggak profesional sih menurut saya Bang. Dari sistem berat badan. Kalau Abang tahu nih, tanya anak-anak saya. 2 hari Bang, saya sauna. Cuma kalau sauna kan pergi. Ya gue liat sampai lo nangis itu. Saya sauna di mobil saya sendiri, pakai jas hujan 2 hari Bang, dari jam 12 sampai jam 4 sore. Saya diem aja Bang di mobil saya Bang. Saya saunaan, nggak makan, nggak kenapa-apa. 2 hari lemes banget kan, demi berat badan saya. Karena dari awal perjanjian itu kontraknya udah gini dah Bang. Udah mondar-mandir. Iya, Dia dari awal tuh udah mulai. Dari 58 tiba-tiba kok 60, kontraknya di 58, saya tanda tanganin Edi di 60 ditanda tanganin. Wah, pokoknya udah bingung tuh, kontraknya udah acak-acakan ya kan. Terus akhirnya dealnya 58,9. Dealnya 58,9, nggak pure 58. Jadi jatuhnya 59. Iya. Wah, saya udah nggak apa-apa. Saya pikir juga udah aku pasti menang ya kan. Aku percaya sama tekad aku ya kan. Udah aku pasti menang, tenang aja karena aku punya pikiran ya kan. Udah aku pikir anjing kalah tuh orangnya sialan. Sedih banget, Cuk. Iya. Terus kira-kira lu mau rematch apa gimana? Kalau itu sih masih kita rahasiakan ya. Yang Iya. penting aku mau fokus dulu pertandingan aku. Lu ada fight lagi ya di Malaysia? Karena yang aku lawan lebih gila, jauh.
200% lebih gila daripada Edi. Oh iya. 25 kali bertanding, 0 kekalahan, 19 kali bikin KO orang. Lu mau lawan dia? Lawan dia. Siapa namanya? Jangan disebut lah, jidak-jiduk ntar. Iya, jidak-jiduk positif ke dia ya. Iya. Serius lo, Pung? Iya, serius. Kenapa lo ambil fight-nya? Bayaran sih, Bang. Oh, beda ya. Iya, bayaran ringgit besar satu. Ya lumayan lah bayarannya, Bang. Oke. Nah, lu tipe fighter yang gue yang penting bayaran dulu ya. Masalah lawan siapa gue bodo amat. Bodo amat saya mah. Yang penting bayaran oke. Saya tampung siapapun. Yang penting bayaran oke. Dengan lu berarti dengan taruhannya itu adalah rekor lo ini, rekor tidak terkalahkan lo ini. Nah, taruhan lu besar lo. kan udah diambil. Saya kan udah kalah rekor saya. Jadi dia sama-sama still undefeated kan, dia sama-sama tak terkalahkan, saya juga. Tadinya keren nih ketemu. Saya main kalau menang sama Edi kan 4-0-0 ya kan. 4 ke tahun 25-0 ya kan. Tadi saya menang, anjing, tau-taunya saya udah kalah. Nah, gimana caranya? Saya sekarang mikir kayak bikin dia gua ambil undefeated lu kan, tak terkalahkan lu, gua ambil sabuknya, gua bawa. Ini sabuknya WWC International Title Belt. Jadi kalau saya menang, main lagi. Tapi kalau menang jalan lagi. Wah gila, iya nih, bener-bener Bang. Berarti nggak boleh kalah ya? Nggak boleh Bang. Kalau kalah resikonya apa 2 kali berturut-turut? Maksudnya kalau kalah Kalau kalah sama dia, kan lu habis kalah sama Edi nih. Amit-amit nih ya. Ya, Amit-amit. Iya, ini ngomongin terburuk aja nih ya. Ngomongin terburuk lah. Saya nangis juga nih. Terus lu kalah lagi nih sama si yang abang jedak-jeduk tadi tuh. Iya. Enggak lah Bang, saya nggak berharap. Iya betul, memang tidak berharap. Dia latihannya keras Bang, dia latihannya di Jordan Top Team, JTT. Oh, Putra. Abang tahu kan? Ya, tempatnya Putra. Iya, tahu. Nggak tahu saya saudaranya Putra Abdullah sama Jordan Boy atau bukan, saya nggak tahu. Arab juga? Iya, Arab sama-sama. Oh, saudara kali ya? Kali, saya tapi kurang tahu juga. Saudaranya Aishar Khalid kali? Kali ya, saya nggak tahu juga tapi ya, saya nggak tahu. Pokoknya dia latihan di sana, ya pokoknya ya keras lah menurut saya pasti. Ya, semoga menang lah. Lu kan bareng Coach Rudy ya? Kalau menang sih pasti kayaknya. Insya Allah. Ya, pasti ya. Ingat, sama Edi, nggak boleh seperti itu. Iya. Iya Bang, Ingat. ya Insya Allah Bang. Apalagi main di sana lagi kan. Lu pernah main di Malaysia sebelumnya? Apa ini Belum pertama? pernah, ini first time. First time main ke luar negeri? Iya, first time. Buset, serem juga. Yang kemarin ini ya, yang fight-nya yang kemarin Yunus ini ya, rusuh itu ya? Iya. Yang lo pakai koboi ya? Betul. Oh, itu keren di situ. lawan saya tenang. Saya udah ngeliatin lawan saya kayak air, tenang aja. Gimana caranya nih? Air ditabrak api kalah. Air ditabrak sama tanah. Kenapa tanah? Air bakal habis pasti sama tanah Bang. Oh, dihisap? Iya, dihisap pasti. Berarti lu menggambar diri lu sebagai tanah? Tanah, ya. Saya mikir gitu. Dia apa? Res-resan gorengan Bang. Ya, lo kenapa sih? Kayak lu masih dendam banget sama dia. Dendam sih enggak Bang. Nggak sama Edi personal ya, kita bicara personal ya, bukan fight lu sama dia ya. Siap. Kita bicara lu sama Edi personal gitu loh. Sekarang tuh gimana? Misalkan Edi tiba-tiba ngajak lo, Pung, ngopi yuk. Say no. Kenapa? Just I don't want to talk with him again. Serius lu? Iya. Nggak mau. Why? Nggak mau aja. Nggak mau jadi deket. Udah aja. Masing-masing. Lu gua. Tapi kan biasanya kan itu udah diselesaikan di atas ring lah, Pung. Biasanya. Tapi buat saya ini nggak biasanya. Karena saya kalahnya nggak ikhlas. Saya kalahnya kontrafesional. Yang menurut saya menang seharusnya. Dan Edi after fight nggak ada nyamperin lo? Nyamperin, respect. Caranya yang salah Bang. Saya nggak suka aja. Saya lagi nangis, lagi sedih sama tim saya semua. Datang, Pung, sama ya. 3 kamera nyala semua. Pung. Oh, konten. Saya Bang, kalau sama orang, nggak pernah saya namanya kamera nyala. Kita ya di belakang, kita sahabat. Aku bilang, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggak ada nih namanya. Ini apa sih di dunia? Emang saya tahu di dunia ini nggak ada keadilan ya kan. Kamu keadilan di akhirat. Tapi ini apa sih? Ketenaran, popularitas, kekayaan. Nggak ada yang dibawa mati, teman-teman. Buat apa, Cok? Nggak, maksud gua kita coba lurusin ya. Dia nyamperin lo dengan ada 3 kamera nyala. Iya. Ya kan? Lebih lah, bahkan banyak. Lebih. Tapi itu kamera dia atau orang yang ikut dia? Karena ngambil momen, pertama kali after fight mereka berdua ketemu nih. Ada kamera dia. Ada kamera dia? Kamera. Lu bisa yakin 100%? Itu kan dia udah posting di TikTok dia. Oh iya, salah sih kalau gitu ya. Kalau gitu menurut saya caranya nggak aja. Ya kalau gitu nggak wise sih. Tapi saya juga, di situ saya nggak ngomong karena saya masih kesel, nangis, sedih. Jadi saya cuma iya aja saya udah. Dan dia sambil main handphone awalnya. Siapa? Saya. Adinya nyamperinnya. Enggak, udah datang bawa belt sama pelatihnya sama. Oh, nyamperin lu juga dia bawa belt. Yang megang anak-anaknya saya lupa juga ya. Pokoknya kan karena gelap, flash mulu kata saya datang, oh Edi kata tim saya. Oh iya ya Pung, maaf ya kalau kata-kata iya saya iya aja. Oh di situ lo kurang respect lah.
kamera nggak harus nyala, bos. Iya benar, gue paham, Iya gue paham. kan, Itu kan kamera- antara kalian berdua Iya, kan. kamera ya. Kalau mau kelihatan baik nggak harus di media aja. Iya, atau enggak dia nyamperin lo, ngomong baik-baik, Pung biar di media lebih adem, gue ngerekam ya, kan enak tuh. Itu lebih enak, Bang. Iya kan? Dan kondisi kita udah maaf-maafan berdua, Iya, soalnya betul. kalau ada salah kata. Betul. Tapi dia ngomong begitu, gimana saya pengen maafin dia kalau on semua. Iya. Mau ngapain on semua? Kita kan Benar, bisa deep talk enak ya ngomong berdua tanpa ada media apa. Benar. Yaudah coba matiin kamera semua. Lah, bukan ini mah podcast kan. Oh, beda Ini ya? emang tempatnya buat iya. kita ngobrol-ngobrol. Iya, betul. Gue kemarin kan sempet nyariin lo Pung after fight kan. Heeh. Gue bilang, gue sama Idam tuh ngomong kayak, samperin Capung. Karena gue pertama kan langsung nyamperin si Edi kan. Karena kan ada di keliling jalan-jalan. Abang kan pihak Edi juga. Kalau gue di tengah-tengah. Enggak, bercanda. Kita di tengah-tengah. Iya. Lu dari zaman dulu ngomong gitu mulu. Iya, saya kok bercanda sih, Nah bercanda. gue sistemnya gini sih Pung. Gue itu di posisi gue seneng, gue Rukas lah. Rukas seneng dengan perkembangan combat sport sekarang gitu loh. Arah-arah anak muda nih sekarang jadi positif gitu loh. Jadi kayak sekarang nih dulu kita orang berantem ketemu di jalan berantem masalah-masalah, tawuran lah ya, gitu. tonjok-tonjokan gitu ya. Iya. Sekarang ada wadah yang membuat kita marah positif dan bisa jadi atlet-atlet kayak lu Iya. sekarang bisa go internasional. Iya. Jadi ya Rukas hadir sebagai mereka nih positif banget gitu loh. Kita mau support gitu loh. Jadi kita datang ke kalian itu ya kita di tengah gitu loh. Kita mendukung kegiatan kalian gitu yang positif. Iya, Jadi netral lah. iya netral gitulah. Iya, Bang. Netral. Paham, saya canda dong. Gimana caranya combat sport ini bisa terus berkembang gitu loh. Nah, paham dong? Paham, Bang, ya. Paham kan? Iya. Saya bercanda aja. Cuman kalau misalkan in the personal, ini podcast nih, Iya. in the personal, gue support lo. Iya, di kamera ya. Enggak. Kan Edi nonton, di sini Edi nonton. ya Iya, kan? Bang, iya, Bang. Iya. Soalnya gue bikin 2 episode, ntar pas episode ini ngomongin gitu. Iya. Nggak, in the personal, gue dukung lo. Karena yang gue undang sini orang-orang yang gue support. Iya, paham, Bang. Pertama, Yunus. Abang-abangan saya juga ya, saya nganggap dia Paris, CS. terus lu, gue support banget kayak, Iya. in the personal gue support lu gitu. Iya, Cuman kalau udah di lapangan, ya udah gue harus netral gimana combat sport ini bisa maju. Iya. Makanya Siap, Bang. kemarin pas hari H gue nyamperin Edi karena dia dekat tuh. Iya. Habis itu gue nanya, Capung mana ya? Gue mau nyamperin Udah hilang Capung. saya. Gue ke bawah tuh, ke belakang tuh. Saya di Itu yang isi ada lampu ayam itu. ah. Gue ke belakang situ, terus Capung nggak ada. Terus katanya lu di Coach Rudy. Iya, di ruangan VIP di atas. Lu ketemu Coach Rudy itu langsung. Ketemu ya. Gimana tuh lu pertama kali ketemu Coach Rudy? Saya biasa aja, saya lagi merenung aja masih. Udah nggak nangis? Masih. Pertanyaannya nangis ya pertama kali. Enggak kan gua itu kan momen-momen yang nggak ada di media tuh kita cari kan. Ih, mana nih Capung Ketemu Coach Rudy. Nangis, biasa. Terus Coach Rudy? Lah kuat, santai-santai, aman nggak apa-apa toh kata dia. Gitu. Gitu aja. Iya. Terus lu tetap nangis. Nangis ya. Respon nyokap gimana? Karena Pung gua pengen nanya ini deh. Gua selalu tahu ngeliat lu sama nyokap. Buat gue ya, semua laki-laki yang kalau sayang sama nyokapnya tuh itu adalah laki-laki terbaik. Nggak ada. Dan lu tau nggak? nggak Selama ada lu obat ya. fight dari Daniel, waktu lu fight sama Daniel, gue duduk sebelah nyokap lu. Dia tidak pernah bibirnya berhenti berdoa untuk lu. Doa terus. Jadi tangan kanannya benar-benar begini kayak berdoa. Dia mah agama banget, Bang. Tangan kirinya begini merekam lu. Asal lu tahu. Dia mah agama banget, Bang. Dia tidak tahu apa yang direkam. cuman Belum aku pencet, Bu. cuman dia Ya. dia semerekam lu. Gue bilang, Capung, lu walaupun itu lo kalah di atas ring, tapi lu berhasil tau. Membuat orang tua lu bangga melihat lu di situ. Anjay, nangis juga nih. Sumpah. Lu hebat Ngerti, Bang. banget. Iya, Bang. Lu hebat banget menurut Dari gua. dulu sih, Bang, makanya kan saya bilang, saya sekolah, kuliah, semua gratis dari beasiswa. Karena ya itulah, saya main silat 14 kali menang, nggak pernah kalah. Selalu ditonton sama ayah saya sama ibu saya. Dari SMP kan saya ikut silat. Selalu dan saya selalu menang. Karena saya fight-nya apa ya, saya selalu pakai pikiran kalau silat tuh gampang lah menurut saya. Tadinya target saya, Bang, pengen banget saya jadi atlet Indonesia, wakilin SEA Games, segala macam. Saya waktu itu, Bang, saking jagonya, Bang, saya main di Popda. Ini cerita aja, kita tarik ulur Ya, ya. boleh. Ini saya main di Popda Banten, main di kejuaraan daerah Banten. Itu aturan satu atlet, satu tempat. Dua-duanya Tangsel itu ngusahain saya buat saya main. Karena saya pada waktu 2019 dapat pesilat terbaik satu kota Tangerang Selatan. Bener-bener kayak anak emas, golden boy. Kayak, oke, lu harus main lu, karena lu pasti emas gitu kan. Pas lagi di karirnya saya, lagi bener-bener, tadinya saya pengen gak mau masuk SMA. Saya pengennya PPLP, kalau abang tahu. PPLP tahu nggak? Atlet. Iya, sekolah atlet, tapi khusus pencak silat.
Saya udah terbang ke Serang, saya mau tanding. Semua tim saya udah kalah. Mungkin ada yang menang kayak silver ya kan. Pas Capung main nih, wah pasti menang. Rapid test dulu, karena zaman Covid ya kan. Saya di rapid, anjing saya Covid, Cok. Astaga. Tuhan punya rencana beda lagi buat saya. Anjing saya Covid. Wah, stres tuh saya. Langsung dipanggil mobil, anterin Capung pulang. Saya pulang langsung dari Serang tuh naik kereta dulu, maksudnya naik mobil ke stasiun. Saya pulang, nyampe rumah, kok rumah saya sepi kata saya, pintu pada kebuka-buka nih. Pada kemana? Tetangga saya bilang, Capung, ayah kamu kena stroke. Buset, sedih banget saya bang, langsung kayak. Baru pulang dari situ kan Baru nggak pulang jadi iya, tanding. langsung kata saya, anjing kata saya. Wah anjing gila, stres nih saya kata saya kan. Wah gila, maksud saya mikir kayak, anjing gue besok jajan dari mana lagi nih. Gitu kan maksudnya kan. Saya langsung, wah pusing nih, anjing kata saya, stres juga nih saya. Udah saya di kamar aja tuh, saya Covid tuh, SMP tuh saya. SMP apa kelas 10 ya? SMP itu kelas 9. Udah tuh saya bingung tuh, kata saya, waduh, saya stroke. Udahlah dari situlah keluarga saya ekonomi umbang-ambing, turun. Udah dari situlah. Makanya saya... Sorry, sebelumnya keluarga ekonomi lumayan. Saya SMP naik mobil Vios, Bang. Wah, mantap. Lumayan. Oh, berarti Covid ini nih. Covid ketika ayah dapat musibah, iya, sakit, turun. Maksudnya gini, teman-teman yang nonton nggak ngerti ya. Nih, SMP itu kayak gini, orang-orang tuh pada naik motor Mio. Sekolah. Betul, Mio, betul. Gue relate. Kayak ya maksudnya sorry itu saya nih kayak Mio naik motor. Gue naik mobil sendirian walaupun mobilnya cuma Vios. Tapi mobil, anak SMP naik mobil udah gagah banget. Udah modif, knalpot racing, pelak udah pada racing, wang, gue geber-geber. Parkir di sekolah nggak boleh, saya taruh Alfa. Saya taruh Alfa setiap hari. Itu mewah. Jadi di saat Covid itu, ketika dapat musibah itu, ekonomi mulai turun, hancur. Mulai menurun. Lu berapa saudara sih, Pung? 3. Lu anak Terakhir. Lu anak paling kecil. Anak paling kecil, Bang. Fun fact-nya juga, saya dapat kuliah gratis negeri kan. Nggak saya ambil. Kenapa? Waktu itu saya dapat kontrak buat main di Beyond Tryout melawan Cima. Saya pikir kalau saya kuliah, saya nggak bakal bisa latihan, nggak bakal bisa menang saya lawan Cima. Saya fokus latihan dengan cara saya pikir kalau saya menang di sini nih, wah, I think I change my life. Aku pikir aku rubah hidup aku kembali nih menjadi jaya lagi kan. Ya udah Tuhan mengabulkan kan, aku menang segala macam. Ya itulah semua. Iya, terus minusnya tapi berhenti kuliah di negeri. Jadi saya nggak kuliah di negeri. Sekarang kuliah swasta. Oh, sekarang kuliah nih. Swasta. Oh, sekarang sambil kuliah. Semester 7 saya. Iya. Oh iya, wih udah mau sidang dong. Tapi gara-gara kemarin lawan Edi, saya nggak kerjain UTS. Kosong UTS saya, anjing puyeng juga saya. Oh iya. Enggak apa-apa lah, lu bawa ini aja. Masalahnya jurusannya hukum, Bang. Wah, gila. Lu ambil hukum? Hukum saya, Bang. Serem juga pengacaranya lu ya orang ntar ya. Lah kan mama nggak tahu, mama Batak mama. Bini gua Batak juga. Iya, tahu sendiri kalau orang ini mah. Mama marga apa? Simamora. Simamora. Turunan tapi mamanya nggak pakai namanya, nggak ada marganya. Oh, nggak ada. Iya. Nah, tapi di momen mana pun lu merasa gue harus bangkit nih, gue harus bantu keluarga gue karena kondisinya sekarang seperti ini. Yang awal pertama kali main lawan Cima di Beyond Tryout, saya mikir kayak, oh ini saatnya aku rubah lah nasib aku kembali. Saatnya aku, ayo dong, aku harus bisa bantu orang tua dari situ. Jadi aku rela-relain berhenti kuliah. Sekarang mana ada sih orang yang lulus SMA, pasti nih semua yang nonton, lu pada ngincernya apaan? SBMPTN, SNPTN ngincernya. Pasti pada ngincernya SBMPTN, SBM ya kan. Betul. Sedangkan saya udah di depan mata, udah tinggal kuliah doang. Dapat kuliah negeri soalnya kan. Saya malah nggak saya ambil. Saking gila, saking cinta sama combat sport gitu kan. Saya pikir, udahlah gue harus ini gitu. Anjing ternyata, ya udah. Memang jalannya juga di situ ternyata. Kalau kita lihat hasil sekarang ya. Iya sekarang iya benar. Lu melihat pencapaian lu udah sampai mana Pung menurut lu? 1 sampai 10 lah. Seorang Capung nih, gue udah berhasil achieve tuh udah sampai mana gitu. Kalau saya pencapaian sih jujur Bang, kalau masalah barang tuh saya nggak pernah saya capain. Saya cuma cita-cita pengen beli rumah sama bantu orang sebanyak-banyaknya. Itu doang sih. Jujur saya mah nggak ada lagi yang saya ingin. Saya pikiran saya cuma, nih gue kalau punya duit gue bermanfaat nggak buat orang di sekitar gue. Udah gitu aja saya mah. Makanya tanya teman-teman saya punya duit hari ini misalkan 20 juta. Nggak lama 2 hari juga udah habis. Nah lu Pung. Tanya aja anak-anak saya. Kenapa nggak 10 juta? 10 juta tabung. Kagak bisa. Saya kalau kemana-mana ambil udah, tinggal pakai. Nih tanya nih, anak-anak saya tahu. QRIS ini semua pin BCA saya semua pada tahu. Jadi kalau apa-apa udah cereng pakai HP saya udah gitu. Kalau habis? Ya udah gigit jari gitu. Enggak juga. Kan ada teman-teman saya juga, maksudnya kayak lu bareng lah. Bareng saya orangnya hidup berteman banget gitu. Saya kemana-mana sendiri nggak bisa sih. Bareng temen selalu kemana-mana. Oh iya. Iya gue lihat tuh waktu kita ketemu pas lu fight sama Daniel lu rame-rame banyak ya teman bareng.
Saya berdiri sendiri Kemarin tapi. juga bareng-bareng. Maksudnya berdiri sendirinya bareng influencer, Ya, bukan kalau teman Ya. tongkrongan. Lo pionnya lah. Ya, Dan mereka mempercayakan lo, tapi mereka siap mensupport dari ya belakang. banyak teman-teman saya. Itu biasanya itu teman-teman nongkrong apa teman-teman dari SMA? Berbagai macam sih bang, teman bengkel. Saya kan main motor, main mobil, teman bengkel, teman SMA, teman SMP, teman games. Oh, lo main game juga. Main games GTA itu banyak circle saya banyak berbagai circle. Jadi kelar latihan nongkrong sini, ntar balik sini pulang. Lo emang anaknya nongkrong parah. Nongkrong parah bang, nongkrong parah. Bokap lu nggak ngomel nggak dulu? Nongkrong mulu. Kalau zaman saya masih berjaya sih SMP, saya jujur agak dikekang. Kalau main diomelin mulu. Kan atlet. Bukan, itu satu. Kedua terus masih kecil kan. Oh iya masih kecil. Iya, masih diomelin terus. Cuma kalau sekarang mah bebas. Kayak Waktu SMA gitu. SMA diomelin, pokoknya maghrib harus di rumah sama ayah saya. Maghrib harus pulang dulu ya, Habis gitu. itu malam Tolong pergi jam- lagi. Malam jam 7-an lah. Diem-diem juga saya. Diem-diem Keluar juga? langsung ya. Tapi saya kalau kayak gitu nggak bisa ngeluarin kendaraan, kan berisik semua saya. Ayah lu tipe yang galak apa yang Lembut bang. lembut? Ya? Galak, sebenarnya galak. Karena dulunya atlet gulat dia. Ya, oh iya. Judo Oh, lu jiu-jitsu. turunan berarti ya? Juruan sih Jiwa enggak, dia juga atletnya. punya ini aja, maksudnya punya pegangan. Jadi kalau disilat dikasih tahu dari kecil kalau orang nendang, kita harus nangkep Oh, gimana banting. basic lah, Iya, basic, tahu basic. basicnya. Sama atlet juga, cuma nggak yang terlalu besar lah prestasinya. Hmm. Kayaknya cuma juara apa ya? Provinsi mungkin dulu. Oke. Cuma juara oke. provinsi lumayan lah. Iya. Capung hidup lu. Gue tadi baru liat FYP gua. Lu dulu joki trek-trekan katanya. Joki balap liar, betul. Ini teman bengkel saya nih kalau dia. Enggak, joki balap liar tuh sebenarnya ngapain sih? Itu karena saya sebelum saya launch Cima ya, sebelum saya punya ini lagi. Saya suntuk bang, kagak punya duit, mau ngapain ya? Badan kurus, kecil banget. Dulu kan saya badan Ya, kecil gua liat banget, tuh. 48 kilo. Kurus banget, anjing ngapain ya? Terus kenal lah bos-bos saya si Ariel nih. Ya, si Ariel nih, si abang-abangan nih. Bocah paling banyak duit, dia naruh motor ke saya, pakai aja motor, kan saya nggak punya motor tuh. Keluarga saya lagi suntuk, lagi miskin banget lah istilah kata. Pakai motor. Terus saya bilang, bos di media sosial lagi rame balap liar, kita balap kali ya. Sekarang bawa motor gua, yuk kita ke bengkel, kita bikin motor, kita balapan kata dia. Oh, gitu. Dia mah nggak banyak pikir, duitnya banyak. Support lah. Iya, iya langsung aja tuh saya bikin, jadi dari situlah terbentuk punya bengkel, jadi tim gitu-gitu kan. Ya lu balap mulu saya jadinya. Bagus lu balapan. Menang terus juga sih. Oh, lo emang anak yang diberkati Tuhan Nah, ya. iya, menang terus sih. Bener ya, anak yang diberkati Tuhan lo. Cuma lebih banyak berantemnya kalau balapan. Kenapa emang? Jadi sebelum balap kita kecot-kecot berantem. Soalnya nggak sesuai perjanjian, nggak cengli gitu. Padahal saya nih kalau saya sesuai perjanjian kayak siapa? kayak saya dong. Nggak sesuai perjanjian kayak siapa? Kayak saya dong. Oh, kamu? Yang bokep kan? Bukan. Yang Berat mana? badan. Oh iya, iya. Ya itu sih parah ya. Itu semoga nggak terulang kembali dah di dunia Iya. combat sport ini. Sampai banyak kan seleb-seleb besar yang lebih support ke saya lah, karena dia mungkin kenal saya, kenal juga sih. Ya, kemarin juga heboh tuh si budaya namanya Iya. Jaden. Iya, dia kenal sih emang. Oh, temen lo. Bukan, dibilang teman bukan. Kita cuma kenal aja. Dia tahu lah perasaan saya kalau Iya. orang yang nggak sesuai sama perjanjian itu, nggak sesuai sama Rasanya gimana? combat sport, kayaknya Tapi dia aja. dihujat juga. Ya bang, Indonesia begitu, sekali menang diiniin, sekali kalah, wah udah kayak paling Udah salah dah di mata Iya, dunia. Bener sih. Capung. Terus lanjutin yang balap liar tuh tadi tuh. Saya sebenarnya sih cengli-cengli aja orangnya. Kalau balap saya kalah, ya kan, sekrut dulu, mesinnya dibongkar-bongkar. Sesuai nggak sama perjanjian? Oh gitu. Dan saya selalu sesuai. Kalau emang saya kalah, ngapain bos? Gue pikirin lagi, bos gue orang kaya, tinggal bayar doang sama dia. Iya, benar. Tinggal kalah, tinggal dibayar doang, udah kelar gitu ya kan. Dulu tapi Tapi kalau nggak sesuai perjanjian lo marah, jadinya iya, ribut. jadi ribut. Kebanyakan tuh saya digituin sama orang. Jadi pas janjian gak sesuai, lah kok kayak gini, orangnya mau bayarnya setengah. Lah Wah, anjing anjing. nih orang, tonjok-tonjokan udah langsung. Berantem lagi, saya hobi berantem bang. Emang hobi berantem lo ya? Hobi. Nggak Betul. hobi sih, suka kayak, nih orang, saya kesel Adrenalin banget lah, dah. Iya, anaknya adrenalin. kalau orang gak sesuai, saya kesel banget dah. Iya. Berantem jadi. Kalau pokoknya lo laki tepatin janji. Kalau Iya. nggak sesuai janji. Kalau saya Usah, gitu, makanya cuma lo ini kesel pasti nih. clipper nih. Ya lu aja gak ganti nama lu jadi capung bokep. Kan tadi udah jelasin. Oh iya. Nanti kita klip itu dulu. Di, Kita di mata klip kita tetap salah bang. Nah, nanti kita klip yang Oh itu iya, dulu. iya, Ya bener. kan? Iya. Kita klipnya itu dulu yang lo udah mau ganti. Iya benar. Ternyata nggak bisa. Lagian Nggak bisa. bener juga sih TikTok kayaknya nggak boleh deh kalau Nggak dibolehin. sensitif kan. Tapi ada sih banyak orang yang udah ganti-ganti bang. Wow, abang buka IG saya aja. Capung bokep, orang yang komen apa? Makasih ya Le, katanya namanya capung Oh, iya. bokep, foto-foto saya. Anjing kata saya, udah banyak akun fake-nya saya. Udah sedih banget saya bang. Lagi lo kenapa kepikiran bokep sih pada saat itu? Ya ada lah bang pokoknya. Ya di bokep. Oh iya ada lah pokoknya tiba-tiba kepikiran aja gitu.
Pokoknya yang sekelintir Edi bokep gitu aja. Enggak, nantilah kita omong kalau kamera off aja. Oh siap. Siap. Tapi lu juga ini Pung, sebenarnya banyak yang lebih support Edi ngehujat lu. Soalnya Saya sombong orangnya. bukan, lu sempet ngehajarnya tuh ekonomi sama fisik. Nah, ini saya harus lurusin nih. Tolong diklip banyak-banyak nih ya. Saya harus lurusin. Iya. Guys, sebenarnya saya tuh nggak ngehina tentang ekonomi, guys. Jujur, saya juga orang nggak terlalu kaya-kaya banget saya. Jadi gini, ada scan kita live rame-rame. Terus saya bilang, Edi tuh pinter. Yang goblok tuh klipernya. Yang goblok tuh yang nonton. Saya tahu, saya yakin. Saya bilang, Edi, saya beres tanding lawan kamu, saya beli mobil lagi. Haha, kamu paling beli apa? Beli sepeda. Dengan saya ngomong gitu, Edi mikir dan Edi bilang, saya juga ogah lawan Capung kalau bayarannya kecil. Jadi gimana caranya Edri biar nggak dibodohin tentang kontrak. Oh gitu. Nah, itu bang yang saya pengen tekenin. Gak usah gitu bang, saya kalau mau sebut, gini ya, brand kopi paling gede di Indonesia, top 1 paling gede di Indonesia. Saya kan biasa langganan ke saya, kayak sebulan 2 video, sebulan 1 video brand. Pokoknya gitulah ya kan. Nanya, Kak Capung mau lawan Edi, ada personal kontaknya Edi nggak? Saya bilang, kalau masalah itu aku nggak ada, bener aku mau lawan Edi. Coba aja dihubungin Edinya. Kayaknya Edinya lagi butuh juga. Kurang baik apa bang saya bang? Saya mah walaupun saya kesel sama dia, tapi gimana caranya saya selalu doa sama Tuhan, jadikanlah hati ini berguna buat orang banyak gitu. Saya akhirnya 2 hari berikutnya saya lagi stalking Edi, saya scroll, wah udah masuk nih. Udah masuk. Dia, iya. Brand itu. Brandnya udah masuk nih ke Edi. Ya kan lumayan buat dia dari Bali ke Jakarta, ngekos, latihan, makan. Oh masa nggak ditanggung situ? Nggak, saya kurang tahu maksudnya. Saya mikirnya gitu aja, kayak lumayan lah Ya, brand ini. niat baik lo lah. Iya, brand ini bisa bantu dia menopang kan, jadi ada tambah-tambahan. Betul. Jadi ada tambah-tambahan. Jadi kalau kita luruskan arah lo itu sebenarnya supaya Edi itu ngomong lo beli mobil, dia beli apa, sepeda paling sebenarnya bukan menghina dia, tapi untuk ngasih sinyal. Lo jangan mau nih, gua aja ngasih kodenya beli mobil. Gua aja bayarannya gede gitu. Masa lu bayarannya kecil, kita harus sama gitu. Karena kontrak masing-masing kan. Iya, nah dengan begitu, Edi juga saya yakin, Edi juga pintar. Pas saya nonton live-nya berikutnya dia bilang, saya juga ogah lawan Capung kalau misalkan bayarannya saya bukan nggak sama dia, kayak bayaran saya nggak besar gitu menurut dia. Ya kan dia tahu, saya kan ngejual. Kalau fake orang lawan nama saya pasti ke up juga. Gitu. Jadi ya dengan kayak gitu belajar. Cuma nih tolong dimasukin banget nih ya. Ini Clipper emang orang-orang ini pada tolol yang bilang saya ngina ekonomi, sumpah. Iya, ada otak. Ramenya di situ. Karena cara ngeklipnya. Iya sih. Mereka ngambil momennya tuh pas. Clipper kan potong-potongan aja kan. Iya bang. Tapi mereka ini menurut saya karena karena SDM sih bang, IQ-nya jongkok-jongkok bang. Kalau orang pinter nih, kalau siapa yang lihat nih orang yang pinter lah berpendidikan dikit kan, ngeliat pasti kayak, oh ini si Capung negor si Edi, biar si Edi bayarannya gede juga. Nah gitu maksud saya. Kalau misalkan kalian gak percaya kayak gitu, yaudah kenapa brand ini saya bilang, yaudah silakan kontak Edi aja. Siapa kayaknya Edi juga butuh. Ngapain saya gituin? Kalau saya kesel sama dia lawan saya bilang, gak usah ngapain si Edi, kelar. Gak usah ngapain Edi, kalau lu masuk Edi gue gak mau. Iya, brandnya juga CS banget sama saya. Iya kan? Saya gak kayak gitu orangnya guys. Cuma terlalu salah lah di mata anjing lah. Ya, ada aja lah. Dihina lah gue lagi, kacau banget ini. Ada aja. Bener ada aja. Terus yang fisik tuh, katanya lu ngina fisik juga. Kalau gue liat di TikTok aja ya. Lu ngina ekonomi, ngina fisik gak boleh gitu. Kalau fisik jujur, malah Edi yang bilang saya, Capung udah jerawatan. Oh iya? Capung udah jerawatan, katanya udah banyak gaya, makanya gue sambit mic tuh dia. Mungkin itu cara Edi ngelempar supaya lo ngambil brand skincare kali. Iya. Pokoknya semuanya baik lah gitu. Pokoknya semuanya baik. Tapi kalau menurutku dia benar-benar emosi sampai ngomong kayak gitu. Ya, lo juga emosi lah sama dia. Kalau aku ngomong, tapi itu aku cermatin karena menurutku otakku agak pinter bang. Jadi aku ngomong, ini yang kalau dia pinter dia terka nih, dia buat dia gitu kan. Tapi dan terbukti dan dia tuh kayak masa iya gue lawan Capung, bayaran Capung lebih gede sama gue nggak mau, gue harus gede juga nih, gue harus sama. Karena gue juga ngejual. Iya, ujung-ujungnya kan dia bilang kayak gitu kayak, ya gue nggak mau, saya nggak mau kalau lawan Capung saya bayarannya kecil kata dia atau apa gitu, kayak gitu jadinya enak. Iya. Tapi lo kalau tiba-tiba gue temuin sama Edi gimana? Tiba-tiba ketemu ngobrol. Ya first I can say no. Tiba-tiba gue datang nih, ternyata depan ada Edi nih. No. I think all people know me, not that to me. Nggak kan lu di sini udah terpojok nih? Enggak ada. Ini mah mimpi nih. Misalkan. Iya. Misalkan. Gue pakai misalkan dulu, jangan kita langsung kasih tahu ya. Iya. Misalkan. Ini lu di sini nih, duduk nih. Edi masuk Pung. Face to face ya. Kayak ngobrol gitu deep talk. Iya. Ya, first paling I just want to say thank you for your respect to me. And then after this, I think I just quiet or silent. Udah. Iya. And then I go to home again. Terus kata Edi,
takut ngomong, siram lu, pap pakai air itu. Ya udah beda urusannya. udah beda itu urusannya Bang, kalau di sini mah Bang. Ya udahlah, pokoknya intinya semoga Capung ke depannya makin hebat lagi, makin Amin baik ya Allah, lagi, amin ya makin Tuhan. jaya lagi. Karena gue percaya satu hal, Pung. Seorang anak yang memuliakan orang tuanya akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin, Terima amin. kasih Capung. Amin. Makasih banyak Bang Udah Pocong main kesini. atas undangannya. Mantap, Capung. Makasih ya. Go. Yeay.